Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita hari ini adalah penentuan upah di pasar tenaga kerja. Pertama sekali kita harus memahami pengertian dari upah. Ada dua istilah yang dikenal di dalam perekonomian, upah uang dan upah real. Apa yang dimaksud dengan upah uang? Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari pengusaha atas tenaga atau pikiran yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang-barang atau jasa-jasa yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh pekerja itu sendiri. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Katakanlah di tahun 2010, seorang pekerja mendapatkan upah sebesar Rp200.000, kemudian 10 tahun kemudian upah per bulan dari pekerja itu naik menjadi Rp600.000. Tetapi harga barang ketika di tahun 2010 dengan upah Rp200.000 per bulan dibandingkan dengan harga barang yang sama 10 tahun kemudian dengan upah Rp600.000, besarnya 3 kali lipat kenaikan harga barang tersebut. Maka ini dapat dipahami realitanya bahwa kenaikan upah pekerja setelah bekerja selama 10 tahun itu sama saja, tidak ada peningkatan kesejahteraan. Kenapa? Karena harga barang juga meningkat 3 kali lipat. Pekerja mendapatkan upah Rp200.000 tahun 2010, naik 3 kali lipat tahun 2020 menjadi Rp600.000, sementara harga barang meningkat juga 3 kali lipat. Jadi kenaikan upah 3 kali lipat itu sama dengan kenaikan harga barang 3 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada peningkatan kesejahteraan dari pekerja tersebut. Inilah yang dikenal dengan upah real. Sementara yang berbentuk rupiah disebut dengan upah uang. Itu letak perbedaan dari pengertian upah uang dan upah real. Tabel ini memberikan ilustrasi bagaimana pengertian dari upah real. Katakanlah di tahun 2016, upah seorang pekerja dalam bentuk uang 100.000 dengan indeks harga 100. Maka upah real pekerja adalah 100 per 100, itu adalah indeks di tahun 2016, dibagi dengan basic periode dasar juga tahun 2016, dikali dengan upah uang, maka upah real pekerja itu adalah 100.000. Nah, perhatikan 4 tahun kemudian di tahun 2019 upahnya naik menjadi 600.000. Sebelumnya 100.000, kemudian naik menjadi 600.000. Nah, di sini kita bisa lihat indeks harganya ternyata 400. Maka upah real dari pekerja tersebut adalah 100 dibagi dengan 400 dikali dengan 600.000. Realnya nilai 600.000 pekerja ini, nilai realnya eh, yang 600.000 ini sebenarnya hanya 150.000. Nah, demikian juga ketika awalnya 100.000 kemudian naik upahnya menjadi 150.000, di mana indeks harga barang-barang 125, maka upah real pekerja itu sebenarnya hanya 120.000. Nah, di sini ada muncul istilah indeks harga. Apa yang maksudnya indeks harga? Yaitu sebuah nilai kenaikan harga barang di pasar berdasarkan tahun dasar. Di sini kita anggap tahun dasarnya adalah tahun 2016. Sehingga seluruh nilai-nilai uang dikonversi menjadi nilai real berdasarkan indeks harga. Semuanya mengacu kepada indeks harga tahun dasar.
Nah, hal yang menarik di dalam teori pengupahan ini ada hubungan produktivitas dengan upah. Apa yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas adalah kemampuan seorang pekerja dalam menghasilkan pekerjaan dalam rentang waktu tertentu. Setiap pekerja bisa saja punya tingkat produktivitas yang berbeda-beda. Lalu bagaimana kaitan antara produktivitas seorang pekerja dengan upah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerja tersebut? Nah, grafik berikut menunjukkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Di sini kita ada mengenal pada pokok bahasan sebelumnya kurva MRP, ya, bahwa upah real ya, sangat bergantung kepada produktivitas yang dapat diterangkan di dalam teori permintaan atas faktor produksi. Nah, kurva MRP 0 sama dengan D0 dan MRP 1 sama dengan D1. Nah, kurva ini menunjukkan hasil penjualan marginal. Saudara ingat kembali pokok bahasan tentang faktor produksi sebelumnya yang berkaitan dengan penjualan marginal. Nah, dalam kurva penjualan marginal tersebut itu menunjukkan MRP menggambarkan kurva permintaan buruh, ya, kurva permintaan pekerja. Ini banyaknya pekerja yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan sejumlah produksi yang mekanisme atau penjelasannya sudah kita pernah bahas pada pertemuan atau bab sebelumnya. Nah, di sini saudara ingat kembali bahwa ada istilah MPP, ada harga barang yang akan memberikan petunjuk arah grafik dari MRP. Oke, keadaan di mana keadaan di mana MRP1 berada di bawah MRP0, ya. MRP1 di bawah MRP0, ya, misalkan ada suatu keadaan itu, ya. Berarti pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja, hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh MRP1 adalah lebih tinggi daripada hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh MRP0. Apabila dimisalkan ya, harga barang di kedua keadaan ini sama, ya, di keadaan MRP dan MPR 0 dan MPR 1, jika harga barangnya sama, maka kedudukan MRP 1 justru lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan dari MRP 0 kalau harga barangnya sama. Ini kalau harga barangnya sama. Nah, ini apa maknanya? Maknanya adalah bahwa mencerminkan perbedaan dalam produktivitas. Jadi cerminan dari perbedaan produktivitas. Kurva MRP1 mencerminkan kegiatan memproduksi hasil penjualan marginal adalah lebih tinggi dari MRP0. Berarti produktivitas yang digambarkan MRP1 lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas dari MRP0. Nah, berikutnya, misalkan jumlah penawaran tenaga kerja di pasar adalah ditunjukkan oleh kurva S. Ini kurva S ini penawaran tenaga kerja di pasar, ditunjukkan oleh kurva S, yang memotong di E0 ini dan memotong di E1 pada pada MRP1 dan MRP0 ini. Maka apa yang bisa kita beri makna dari grafik ini? Apabila permintaan tenaga kerjanya pada MRP0, maka besaran upah yang diberikan adalah sebesar W0.
Sedangkan pada MRP 1, besaran upahnya adalah sebesar W1. Di sini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat produktivitas seorang pekerja, maka akan ada peningkatan besaran upah dari pekerja tersebut. Dengan kata lain, grafik ini merumuskan sebuah konsep bahwa apabila produktivitas semakin tinggi, upah real juga akan semakin tinggi. Nah, berikutnya kita bicara tentang apa-apa saja faktor yang dapat mendorong peningkatan produktivitas itu. Secara umum ada 3 sumber-sumber peningkatan produktivitas itu. Yang pertama adalah kemajuan teknologi produksi. Kedua, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Dan yang ketiga, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Mengapa kemajuan teknologi produksi ini dapat memicu peningkatan produktivitas? Ya karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan adanya alat bantu mekanik akan lebih cepat. Nah, di sini tentunya jumlah produksi yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Nah, bayangkan ketika bekerja secara manual, satu hari seorang pekerja itu bekerja 8 jam dalam satu hari, sementara waktu yang dibutuhkan bekerja secara manual untuk satu unit adalah 1 jam, maka satu hari seorang pekerja hanya dapat memproduksi sebanyak 1 dikali dengan 8, yaitu 8 unit. Begitu menggunakan teknologi mekanik, ada alat bantu, ada peralatan, ataupun ada mesin, terjadi reduksi penyelesaian waktu pekerjaan dari 1 jam menjadi 30 menit. Sehingga dalam satu hari yang bekerja 8 jam, maka output yang dihasilkan pekerja tersebut menjadi 16 unit. Nah, itu ilustrasi bagaimana kemajuan teknologi produksi sebagai pemicu peningkatan produktivitas. Kemudian perbaikan sifat-sifat tenaga kerja, ya, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Ini berkaitan dengan seseorang yang pendidikannya lebih tinggi atau seseorang yang punya mengikuti pelatihan-pelatihan lebih banyak, maka akan ada peningkatan keterampilan, peningkatan pengetahuan, wawasan, sehingga seseorang yang bekerja di dalam bidangnya akan bisa meningkatkan produktivitasnya. Sebagai contoh, seorang pekerja yang punya pengetahuan cukup dan keterampilan yang cukup ketika menghadapi sebuah persoalan di lantai produksi, maka dengan pengetahuan dan keterampilannya, ia dapat mengidentifikasi apa yang menjadi sumber masalah kerusakan mesin misalnya. Ya, misalnya kerusakan mesin. Maka dengan cepat, dengan keterampilannya, seorang pekerja dapat mengatasi kerusakan mesin tersebut sehingga waktu menganggur dari mesin akibat rusak bisa diminimumkan. Akibatnya apa? Akibatnya produksi juga akan semakin banyak. Bayangkan jika sebaliknya pekerja tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki keterampilan ketika menghadapi problem mesin rusak, bisa dibayangkan mesin tersebut tidak berproduksi dalam satu hari, maka berapa banyak unit barang yang tidak dapat diproduksi di mesin tersebut. Nah, yang terakhir adalah perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Mengapa perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas? Ini berkaitan dengan atmosfer bisnis, atmosfer bekerja di dalam perusahaan. Apabila ada atmosfer teamwork, bekerja secara berkelompok, saling menghargai, saling membantu, maka dapat dibayangkan problem dari satu unit ketika menghadapi masalah, mereka tidak dapat menyelesaikannya, dibantu oleh unit lain, di mana ada personal yang memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga problematika yang dihadapi oleh unit lainnya dapat segera diselesaikan. Ini perbaikan dalam organisasi perusahaan. Demikian dalam masyarakat. Awalnya ada satu jenis pekerjaan yang tidak ada asosiasinya. Nah, kemudian
dengan kesadaran yang tinggi, para pekerja-pekerja di bidang tertentu ini, katakanlah para insinyur membentuk perhimpunan atau persatuan insinyur untuk bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan mereka, sehingga para pekerja di banyak perusahaan yang berlatar belakang insinyur bergabung di dalam komunitas ini untuk saling sharing, saling memberikan pengalaman dan pengetahuannya, sehingga terciptalah sebuah atmosfer yang kondusif bagi para pekerja dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, perbaikan di sisi masyarakat ini juga akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas. Nah, sekarang mari kita buat sebuah analisis yang berkaitan bagaimana besaran upah di berbagai jenis pasar tenaga kerja. Ya, tipe-tipe pasar kita sudah pernah bahas ya di dalam bab sebelumnya. Di sini ada 4 problematika yang akan kita analisis, yaitu pasar tenaga kerja di persaingan sempurna. Ya, bagaimana pasar tenaga kerja di pasar persaingan sempurna. Kemudian bagaimana pasar tenaga kerja monopsoni dan bagaimana pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja, jadi pekerjanya yang memonopoli ya, pasokan tenaga kerja. Kemudian pasar monopoli di kedua belah pihak, artinya perusahaannya juga tipe perusahaan yang monopoli dan pekerjanya juga tipe kelompok pekerja yang memonopoli. Nah, bagaimana problematika dan arah penyelesaian ketika kita dihadapkan pada tipe-tipe pasar tenaga kerja ini? Nah, sekarang kita mulai untuk pasar tenaga kerja di pasar persaingan sempurna. Ada dua grafik untuk menjelaskan fenomena ini. Grafik I1 yaitu perusahaan dan I2 pada sisi pasar. Pada prinsipnya, kita menggunakan teori supply and demand. Di sini pada grafik pasar ada supply dari tenaga kerja, dan ada demand yaitu kebutuhan tenaga kerja itu sendiri. Bahwa semakin tinggi atau semakin rendah upah tenaga kerja, maka semakin sedikit atau semakin banyak permintaan. Jadi kalau kita lihat semakin tinggi upahnya, maka semakin sedikit permintaan. Semakin rendah upahnya, maka semakin banyak permintaan. Akan ada titik keseimbangan antara supply dan demand pada titik E, di mana besaran upahnya sebesar W. Jika pada titik keseimbangan ini kita tawarkan upah sebesar W, maka kita akan menemukan berapa banyak tenaga kerja yang bisa kita terima. Nah, kondisinya itu sebesar I. Oleh karena itu, dengan besaran gaji sebesar W, kita akan mendapatkan sejumlah pekerja sebesar I. Nah, ini penjelasan bagaimana mekanisme supply and demand dan kaitannya dengan pasokan tenaga kerja dan kaitannya dengan upah. Di sini kita harus ingat bahwa dalam pasar persaingan sempurna, supply dan demand itu diserahkan kepada pasar, kemudian akan mencapai pada satu titik keseimbangan tertentu pada titik E. Di sini kita tahu jumlah pekerja sebesar L, kemudian besar gajinya sebesar W, maka ini berapa banyak L itu. Di sini kita bisa konversi ya, konversi di sini. Ini L dan ini besar upah, maka keseimbangannya pada titik E ini. Ini adalah sebuah penjelasan bagaimana pengaruh pasar persaingan sempurna dalam penetapan upah pekerja sehingga perusahaan dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan tenaga kerjanya. Nah, kasus berikutnya adalah pasar tenaga kerja monopsoni. Apa yang dimaksud dengan monopsoni? Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar, sedangkan penjual jumlahnya banyak. Nah, di sini posisinya adalah perusahaannya satu dan jumlah pekerjanya banyak.
atau serikat pekerja banyak. Sementara yang akan menyerap hanya satu perusahaan. Itu yang dimaksud sebagai monopsoni. Grafik ini menunjukkan kepada kita sebuah fenomena yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan dalam keadaan yang bagaimanakah keseimbangan penggunaan tenaga kerja akan tercapai. Dalam keadaan yang bagaimanakah keseimbangan penggunaan tenaga kerja akan tercapai. Berapakah tingkat upahnya dan berapa banyak tenaga kerja yang digunakan. Lagi-lagi di dalam konsep perekonomian ini adalah mencari titik keseimbangan. Maka kita ketika dihadapkan pada kondisi pasar monopsoni, ya, pasar tenaga kerja monopsoni ini harus mencari dalam keadaan yang bagaimanakah keseimbangan penggunaan tenaga kerja akan tercapai. Ya, bagaimanakah keseimbangannya itu. Kemudian yang muncul pertanyaannya adalah berapa tingkat upahnya, berapa banyak tenaga kerjanya gitu. Nah, di sini kita harus kembali lagi kepada konsep-konsep yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Nah, di dalam grafik ini SS sama dengan W ini adalah supply tenaga kerja yang berbanding lurus dengan besar upah yang diberikan. Tuh, kemudian ini demand ini adalah menunjukkan permintaan yang direpresentasikan dari produksi marginal. Nah, grafik ini adalah grafik menunjukkan berapa banyak jumlah tenaga kerja dan besaran upah. Nah, keseimbangan kita maksud adalah kita ingin mencari berapa banyak tenaga kerja dan berapa besar upahnya sedemikian rupa sehingga kita bisa memaksimumkan keuntungan. Dalam hal ini perspektifnya adalah kepentingan perusahaan yang punya tujuan utamanya adalah maksimisasi keuntungan. Nah, apa rumusnya? Rumusnya di sini adalah biaya marginal tenaga kerja atau marginal cost of labor yang direpresentasikan oleh MCL ini, marginal cost of labor, harus nilainya sama dengan hasil penjualan produksi. Nilainya harus sama dengan hasil penjualan produksi. Artinya apa? Kita mencari titik potong antara MCL dengan titik potong MRP. Titik potongnya ada pada posisi ini. Ini adalah jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimanakah keseimbangan. Jadi keseimbangan itu tercapai pada perpotongan antara MCL dengan MRP. Dalam pengertian apa? Biaya yang kita keluarkan terhadap pekerja itu sebanding dengan jumlah produksi atau penjualan yang kita capai. Nah, pada keseimbangan ini maka kita dapat mengetahui berapa banyak pekerja yang kita butuhkan sehingga kita bisa memaksimumkan keuntungan dan berapa besar gaji pekerja tersebut. Nah, saudara bisa bandingkan antara keseimbangan MCL dengan MRP dan keseimbangan antara supply dan demand di sini. Sebagaimana kondisi pasar barang di dalam pasar tenaga kerja, juga kita akan menemukan satu situasi di mana pasar tenaga kerja itu monopoli di pihak pekerja. Ini kebalikan dari kasus monopsoni tadi. Kalau di kasus monopsoni, perusahaannya satu, sumbernya banyak, sehingga perusahaan bisa dengan mudah memilih. Tetapi mereka juga harus memperhatikan tidak sembarangan memilih tenaga kerja karena punya tujuan utamanya untuk memaksimisasi keuntungan. Nah, kasus berikut ini kebalikan dari monopsoni, di mana tenaga kerjanya itu yang memonopoli. Perusahaannya banyak yang membutuhkan, tapi sumber tenaga kerjanya cuma satu. Di sini kita beri istilah pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Apa konsekuensi ketika perusahaan menghadapi sebuah pasar tenaga kerja yang monopoli ini? Pertama, pekerja akan dengan mudah menuntut upah yang lebih tinggi. Ya.
menuntut upah yang lebih tinggi. Dalam perspektif keseimbangan permintaan dan penawaran, ya tentunya di sini posisi perusahaan menjadi lebih sulit karena mereka yang meminta demand-nya itu dari perusahaan. Sementara supply-nya bisa dikendalikan oleh pasar tenaga kerja itu sendiri. Jadi pekerja itu dengan mudah menuntut upah yang lebih tinggi. Kemudian situasi ini juga akan membatasi penawaran tenaga kerja. Jadi penawaran tenaga kerja dibatasi. Maka perusahaan menjadi sangat bergantung mau tidak mau akan menuju atau menciptakan sebuah keseimbangan baru ketika supply dari tenaga kerja itu dibatasi. Keseimbangan apa ya? Keseimbangan antara jumlah dengan upah, besaran upah pekerja itu ketika supply tenaga kerja itu dibatasi. Kemudian ada satu lagi situasi di dalam pasar tenaga kerja monopoli ini adalah menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Nah, kita akan lihat bagaimana fenomena pasar tenaga kerja monopoli ini dari tiga situasi yang dijelaskan berikut ini. Nah, berikut ini adalah grafik yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana situasi penentuan tingkat upah dalam pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja, di mana situasinya serikat pekerja mempunyai kekuasaan yang lebih besar dalam memperoleh segala tuntutan, yaitu sebuah situasi menuntut upah yang lebih tinggi. Kita lihat grafik permintaan tenaga kerja itu sendiri, kemudian ada supply atau penawaran tenaga kerja. Sebenarnya keseimbangan itu ada pada titik E. Pada titik E, dengan supply tenaga kerja dan demand dari tenaga kerja akan ada pada keseimbangan jumlah tenaga kerja sebanyak L, sebesar L, dengan tingkat upah sebesar W. Itu kondisi persaingan sempurna. Tetapi dalam situasi ini, di mana sumber tenaga kerjanya yang memonopoli, maka mereka dengan mudah bisa mengendalikan pasar. Sehingga yang awalnya keseimbangan itu terjadi pada upah sebesar W, mereka menuntut besaran gajinya menjadi naik, upahnya menjadi naik menjadi sebesar W1. Akibatnya apa? Akibatnya perusahaan tidak akan berkenan untuk membayar sebesar W1. Sehingga serapan dari tenaga kerja hanya sebesar L. Akibatnya, sementara pasokannya sebesar L2. Akibatnya, dari L1 sampai L2 ini merepresentasikan banyaknya pengangguran yang terjadi. Sebagai akibat kemampuan perusahaan yang tidak mampu menyerap atau mempekerjakan pekerja dengan tingkat gaji sebesar W1. Artinya gajinya terlalu mahal, mau tidak mau perusahaan tidak bisa banyak-banyak merekrut tenaga kerja. Sementara supply-nya sebesar ini, sehingga banyaknya pekerja yang menganggur akibat tidak terserap oleh perusahaan tadi sebesar L1 sampai dengan L2. Ada juga kasus berikutnya yaitu membatasi penawaran tenaga kerja. Artinya apa? Jumlah tenaga kerja itu dibatasi. Misalnya ada permintaan 1000, dibatasi hanya 800 saja. Nah, di sini kita bisa jelaskan grafik SS ini dan DD ini, ya, di mana titik E keseimbangan adalah kondisi persaingan sempurna. Nah, kemudian katakanlah serikat pekerja, serikat buruh itu powerful sehingga mereka bisa mengendalikan berapa banyak yang diizinkan bekerja di pasar tenaga kerja ini. Mereka membatasi, harusnya jumlah pekerjanya sebesar L, nah sekarang mereka batasi hanya L1, jadi lebih kecil daripada L. Katakanlah keseimbangan ini 1000 pekerja, mereka hanya pasok 800. Apa akibatnya? Akibatnya akan berubah situasi di mana supply-nya yang awalnya banyak menjadi lebih sedikit, maka titik keseimbangan itu bergeser dari E ke E1. Pada kondisi pasar persaingan sempurna dengan jumlah pekerja sebanyak L, besaran upah mereka sebesar W.
begitu ada pembatasan pasokan tenaga kerja dari SS menjadi S1 S1, maka keseimbangan bergeser di titik E1 di mana pekerjanya lebih sedikit tetapi upahnya bisa lebih mahal, lebih besar. Karena memang perusahaan membutuhkan sehingga tidak ada pilihan lain akibat dari pembatasan penawaran tenaga kerja ini. Supaya perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja, maka mereka memberikan penawaran upah yang lebih besar dari semestinya. Berikutnya ada juga satu situasi peningkatan upah dengan cara penambahan permintaan. Kalau tadi kan pembatasan supply, sekarang diciptakan sebuah situasi supaya permintaan tenaga kerja itu bertambah, tetapi upahnya juga wajar. Nah, ini sebuah grafik yang menunjukkan ini merupakan grafik kondisi persaingan sempurna dengan besaran supply. Nah, di sini supply-nya tetap. Nah, sekarang demand-nya kita tambah, permintaan terhadap tenaga kerja kita tambah. Nah, di sini pada pasar persaingan sempurna SS dengan DD keseimbangannya pada titik E di mana jumlah pekerjanya itu sebanyak L dengan tingkat upah sebesar W. Ya, dengan sebuah strategi tertentu, serikat pekerja mengkondisikan agar permintaan tenaga kerja bertambah dari L menjadi L1. Maka ini grafik atau kurva permintaan tenaga kerja itu di atas di D. Sehingga jumlah pekerjanya bertambah dari L menjadi L1 dan jumlah atau besaran upahnya bertambah dari W menjadi W1. Keseimbangan pada titik E1. Pada kondisi ini, upaya dari serikat pekerja yang memang memonopoli ya, mereka melakukan upaya dengan berbagai macam cara ya, bisa secara politis ataupun gerakan-gerakan sosial lainnya, sehingga perusahaan dipaksa untuk menambah jumlah tenaga kerjanya. Mau tidak mau terjadi pergeseran dari DD menjadi D1 D1 dan ini sangat positif. Kenapa? Karena bisa meningkatkan jumlah pekerja sekaligus meningkatkan besaran upah pekerja itu sendiri. Nah, berikutnya adalah sebuah situasi penentuan upah dalam pasar monopoli bilateral. Nah, pokok bahasan sebelumnya ya, pada penjelasan sebelumnya kita sudah mendiskusikan atau membahas tentang penentuan tingkat upah apabila pasar tenaga kerjanya itu monopsoni. Kemudian juga pasar kerjanya monopoli di sisi pekerja. Nah, sekarang ada sebuah situasi di mana monopolinya itu di kedua belah pihak. Pekerjanya monopoli, pasar tenaga kerjanya monopoli, pasar atau permintaannya juga monopoli. Jadi masing-masing berkuasa ya terhadap pasar tersebut. Grafik ini menjelaskan bagaimana fenomena pasar monopoli bilateral itu. Di sini kita bisa lihat sebenarnya pekerja itu akan membutuhkan gaji sebesar W2 sebenarnya. Sebenarnya W2. Sementara yang mereka peroleh itu W1. Nah, di sini kalau kita lihat grafik SS dan DD, ini merupakan supply and demand dari pasar tenaga kerja. Keseimbangan itu terjadi pada titik ini, di mana besar tenaga kerja itu adalah L2 dengan besaran gaji adalah W. Maka ketika pekerja itu memonopoli, maka mereka akan memasok pekerja sebesar L1 dengan tuntutan besaran gaji sebesar W2. Tetapi karena perusahaan atau permintaan terhadap tenaga kerja ini juga sifatnya monopoli, perusahaan hanya membayar sebesar W1, justru di bawah W. Di sini terlihat perbedaan yang sangat nyata antara ini titik permintaan dan besaran gaji
pasokan tenaga kerjanya sama ya, tetapi besaran gaji dari pihak perusahaan W1, dari sisi pekerja maunya W2. Nah, jadi masing-masing kekeh, masing-masing kuat dengan eh, daya tawarnya sendiri karena kedua belah pihak adalah monopoli. Nah, di sini muncullah pertanyaan, tingkat upah manakah yang akan berlaku? Apakah W1 ya di sini, apakah W1 dari sisi perusahaan atau W2 dari sisi pekerja? Nah, di sini memang tidak grafik ini tidak menjelaskan kepada kita kondisi ideal yang dimaksud. Tetapi di dalam grafik ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam kondisi monopoli bilateral ada perbedaan ya, tuntutan dari sisi pekerja di W2 maupun dari sisi perusahaan di W1. Maka perlu ada sebuah negosiasi antara kedua belah pihak. Itulah dikenal dengan pasar monopoli bilateral. Jadi perlu ada pembicaraan bilateral, dua belah pihak antara perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja, yang mereka punya daya tawar juga, berapa besar gaji, ya kalau mau diambil silahkan, juga jika tidak diambil juga silahkan. Tapi di sisi lain, pekerja juga punya daya tawar. Kalau mau mempekerjakan kami, besaran gajinya W2, kalau nggak mau ya nggak usah. Nah, di sini kan ada perbedaan sehingga perlu ada komunikasi antara kedua belah pihak. Grafik ini tidak menjelaskan kepada kita bagaimana cara menemukan titik optimal, ya. Titik keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kepentingan perusahaan. Tetapi hanya menjelaskan bahwa ada perbedaan yang cukup besar ketika kita berada dalam pasar monopoli bilateral. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah ya. Mengapa terjadi perbedaan upah? Apa sih faktor-faktor yang memicunya? Yang pertama adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja itu sendiri. Jadi permintaan dan penawaran tenaga kerja itu sendiri akan memicu perbedaan upah. Perbedaan corak pekerjanya, perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan, kemudian pertimbangan bukan keuangan dan mobilitas tenaga kerja. Nah, kenapa permintaan dan penawaran akan memicu perbedaan perbedaan upah? Ini sudah sangat jelas ya di beberapa kasus yang sudah kita jelaskan sebelumnya berkaitan dengan pasar tenaga kerja itu sendiri. Ketika permintaannya besar, supply-nya kecil, ya tentunya upah akan menjadi lebih besar. Ketika supply tenaga kerjanya besar dan permintaan pekerjanya sedikit, maka upah tenaga kerja menjadi lebih kecil. Nah, itu yang menjelaskan mengapa permintaan dan penawaran tenaga kerja itu memicu perbedaan upah. Lalu bagaimana perbedaan corak pekerja? Apa yang dimaksud dengan corak pekerja di sini? Corak pekerja di sini yang kita maksud adalah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang berbeda. Ada pekerjaan yang ringan, yang mudah, yang gampang, yang kebanyakan orang dapat melakukannya. Yaitu jenis-jenis pekerjaan yang umum, ya. Misalkan saja mengangkut, kuli angkut, kemudian pekerjaan kebersihan, pekerjaan pertamanan yang tidak membutuhkan desain, dan juga ada jenis pekerjaan yang berat yang memang membutuhkan pendidikan tinggi dan keahlian tertentu, bahkan harus tersertifikasi. Nah, tentunya pekerjaan yang lebih rumit yang membutuhkan seseorang yang tersertifikasi akan mendapatkan upah lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang kebanyakan orang akan mudah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Nah, ini bisa kita lihat ya, seseorang yang berpendidikan S1 dengan berpendidikan SMA atau SMK tentu akan memiliki jabatan yang berbeda di sebuah perusahaan yang mengakibatkan upahnya juga akan berbeda sebagai konsekuensi dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikannya. Nah, demikian juga seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang sama tetapi punya pengalaman yang berbeda. Nah, ini atau punya masa kerja yang berbeda. Nah, ini juga akan memicu perbedaan upah tentunya. Yang masa kerjanya lebih lama, pengalamannya lebih banyak, akan mendapatkan upah yang lebih besar.
Kemudian yang keempat, pertimbangan bukan keuangan, ya, pertimbangan bukan keuangan. Di sini berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu, ya, rumah dinas, kendaraan-kendaraan dinas sebagai akibat dari karakteristik pekerjaannya yang jauh dari pemukiman penduduk, berada di hutan, ya, misalkan jenis-jenis pekerjaan eksplorasi pertambangan atau pekerjaan-pekerjaan yang jauh dari pemukiman penduduk, ya, sebagai konsekuensi dari karakteristik teknologi produksinya gitu. Misalkan juga katakanlah pekerja-pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir, ya, yang punya resiko tinggi gitu. Nah, ini mengakibatkan perusahaan harus memberikan upah yang lebih besar untuk bisa menarik orang-orang mau bekerja dengan karakteristik teknologi mereka gitu, dengan karakteristik lokasi-lokasi di mana tempat mereka bekerja. Nah, ini masuk kategori pertimbangan bukan keuangan. Kemudian yang terakhir, mobilitas tenaga kerja. Nah, mobilitas tenaga kerja ini itu ada dua, ada mobilitas geografis dan ada mobilitas institusional. Ya. Kalau geografis ini bicaranya tentang mobilitas tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain, dari satu wilayah ke wilayah lain. Sementara kalau mobilitas institusional ini ya pindah unit, pindah departemen, pindah eh, kedinasan gitu. Yang tentunya akibat dari mobilitas ini perlu ada penyesuaian upah gitu. Awalnya dia bekerja di daerah perkotaan, nah sekarang dimobilisasi pindah ke provinsi yang biaya hidup juga mahal ya, karena berada di katakanlah di daerah eh, terpencil, mengakibatkan perusahaan harus bisa memberikan upah yang lebih besar disesuaikan dengan kondisi geografis di mana pekerja itu bekerja. Nah, mobilitas ini tentunya akan memicu perbedaan upah. Demikian pokok bahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.